Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penggunaan aplikasi ABBS Accounting versi 25. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang cara mengatur teks kode, entry nama customer, entry nama supplier, entry saldo customer, dan entry saldo supplier. Terus kita lanjut ke transaksi yang terjadi, data penyesuaiannya. Baiklah, saya akan kita mulai dulu ya. Klik aplikasi ABBS Accounting, open. Di sini saya sudah ada. Oke, kita pilih nomor 2 ya. Saya tinggal 15 hari lagi. Continue. Oke. No. Nah, di sini kita akan mengatur teks kodenya. Kita masuk di list teks kode, karena tadi saya sudah menghapus yang di sini biasanya ada 3, saya udah hapus 2 ya. Lalu karena di sini saya tidak menggunakan pajak, saya akan menggunakan not taxable. Jadi kita close. Sekarang kita entry nama customer, card list, card file, card list. Nah, di sini ada customer. Lalu kita tekan new. Namanya yaitu Nyonya Nurul. Enter. Nomornya C001. Lalu alamatnya Jalan Menteng, Jakarta Pusat. Kotanya atau di city-nya kita buat Jakarta. Lalu oke. Itu untuk data customer. Untuk data suppliernya di sini kita tekan supplier, new, nama supplier kita Nyonya Wis. Enter. Nomornya V001. Alamat Jalan Kebun Jeruk. Nomor 1. Kotanya Jakarta juga. Lalu kita tekan OK. Nah, kalau ini udah selesai, kita close. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan saldo customer sama supplier. Kita set up balance, customer balance, add cell. Sini kita pilih namanya Nyonya Nurul. Nah, di sini tanggalnya kita ubah ya.
Tanggalnya kita buat tanggal 1 November 2019. Enter. Memonya saldo awal ya. Totalnya 500.000. Teks kodenya kita bikin non teks. Lalu oke. Oke. Lalu kita klik close. Setup lagi balance. Sekarang kita masuk ke supplier balance. Tanggalnya di sini 1 November 2019. Karena saya tadi salah, jadi saya ubah lagi. Memonya saldo awal, totalnya 5.300.000. Teks kodenya tetap non stack ya. Lalu oke. Lalu kita klik close. Nah, untuk selanjutnya kita entry transaksi selama bulan November. Jadi yang pertama itu untuk transaksi pertama, Tuan Berli menyetorkan tambahan modal usaha sejumlah 10 juta. Kita masuk di banking, receive money, lalu amountnya kita buat 10 juta. Sini cash ya. Memonya tambahan modal awal, enter. Nah, kita klik panah ini, lalu kita pilih ikonnya kapital. Mana dia nih di atas? Nah, di sini akan tertera 10 juta, lalu enter. Nah, di sini kan udah balance, lalu kita tekan record. Oh, ID-nya belum saya masukkan. Sorry. Sini tidak menggunakan ID. Oke. Lalu cancel. Nah, untuk transaksi nomor 2 yaitu pembelian peralatan bengkel secara tunai. Kita masuk dari banking, spend money. Tanggalnya kita atur ya. 2 November 2019. Amountnya 5 juta. Dengan memo pembelian peralatan.
tunai. Lalu enter, kita tekan panah ini ya. Di sini akunnya equipment. Nah, lalu kita klik as account. Nah, lalu di sini kita enter aja ya. Lalu record. Karena udah balance, lalu kita tekan cancel. Nah, untuk transaksi nomor 3 kita masuk di banking, spend money juga, karena itu pembelian perlengkapan bengkel. Memonya pembelian perlengkapan bengkel. Pembelian perlengkapan bengkel. Tunai. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 3 ya. Tanggal 3 November. Lalu akunnya supplies. Mana dia tuh? Supplies. Oh, maaf. Emonnya belum saya isi. 700.000. Nah, karena di sini udah balance, jadi kita record. Lalu cancel. Untuk tanggal 4 Juli dan untuk tanggal 4 November kita masuk di banking juga, receive money, karena tanggal 4 itu menerima pendapatan servis dari Nyonya Siti sebesar 5 juta secara tunai. Nah, karena sini dari penerimaannya dari Siti, kita payor, lalu kita tekan new karena suppliernya belum ada ya. Nah, sekarang kita update tanggalnya, yaitu tanggal 4. Enter. Emonnya yaitu 5 juta. Secara cash ya, dengan memo menerima pendapatan servis dari Nyonya Siti. Lalu enter. Di sini service income. Oh, udah ada nih ya. Sebesar 5 juta. Sekarang kan udah balance tuh. Lalu record. Cancel. Nah, untuk transaksi nomor 5 tanggal 10 yaitu menerima pelunasan piutang dari Nyonya Nurul. Kita masuk di sales, receive payment. Nah, untuk customernya kita isi dengan Nyonya Nurul.
Emonnya 300.000. Paymentnya cash ya, dengan memo penerimaan piutang usaha. Lalu kita tekan sininya kita isi 300.000, lalu enter. Nah, karena udah balance, lalu kita tekan record. Nah, karena di sini udah 300 emon uploadnya, lalu sini juga udah sebalance, lalu kita tekan record. Nah, kita cancel. Sekarang kita masuk ke transaksi 15, tanggal 15 November. Tuan Berli menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Kita masuk dari banking. Spend money. Tanggalnya 15 November 2019. Emonnya yaitu sebesar 500.000. Enter dengan memo pengambilan privé. Lalu enter, sini akunnya. Withdrawal, lalu select account, enter, lalu kita record. Cancel. Untuk tanggal 17 yaitu membayar utang kepada Nyonya Wis sebesar 3.300.000. Kita masuk di purchase, pay bills. Sini kita pilih Nyonya Wis dengan payment pembayaran utang. Tanggalnya tanggal 17, jumlahnya nggak mau ya, sorry salah, mau saya 17 November 2019. Enter, sebesar tadi 3.300.000. Lalu kita klik di sini ya, emon uploadnya itu 3.300.000, enter. Nah, di sini udah balance kan? Lalu kita tekan record. Lalu cancel. Untuk tanggal 20 November yaitu menerima pendapatan servis dari
Bapak Budi sebesar 3.300.000. Kita masuk dari sales, enter sales. Sini karena nama Pak Budi belum ada, jadi kita klik new. Namanya Pak Budi. Enter dengan nomor C002. Jalannya kosongkan saja. Jakarta Pusat. Jakarta ya. Lalu oke. Kita pilih di sini Pak Budi. Tanggalnya di sini berapa tadi? Lupa saya. Tanggal 20 bulan November. Di sini deskripsinya yaitu pendapatan servis. Sini dia banyak, kita service income akunnya, jumlahnya yaitu sebesar 3.300.000. Sini kosong ya, cash 3.300.000. Today-nya nggak kita isi, lalu record. Lalu kita cancel. Nah, untuk transaksi tanggal 30 Juni, untuk transaksi tanggal 30 November, kita masuk dari banking, yaitu membayar gaji karyawan. Banking, spend money. Dengan memo pembayaran gaji karyawan. Tanggalnya tanggal 30. 30 November 2019. Amount-nya yaitu sebesar 3 juta. Akunnya wages and salaries. Tekan enter. Nah, kita record, cancel. Untuk tanggal 30 Juni yang kedua yaitu pembayaran beban listrik, air dan telepon sebesar 1.500.000. Kita masuk dari banking juga, spend money. Tanggalnya sama
Emennya yaitu 1.500.000. Memonya pembayaran, listrik, air, dan telepon. Enter. Nah, kita pilih akunnya yaitu electric, water, and telephone expense sebesar 1.500.000. Enter. Lalu kita record, cancel. Kita udah selesai untuk input data transaksi selama bulan November. Sekarang kita masukkan data penyesuaiannya. Di sini yang pertama data penyesuaiannya, perlengkapan yang digunakan senilai 900.000. Kita masuk dari account, record journal entry dengan tanggal, di sini tetap tanggal 30 November 2019 dengan memo jurnal penyesuaian. Bukan jurnal ya, sorry. Penyesuaian sini kita buat aja jurnal penyesuaian. Akunnya yang pertama supplies expense, dengan jumlah 900. Dan untuk yang di kreditnya itu bagian debit ya, untuk kreditnya supplies itu di kredit 900 juga. Enter lagi. Untuk yang kedua, sewa dibayar di muka adalah sewa toko untuk 1 tahun sebesar 5 juta terhitung dari bulan September. Gila deh.